Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika telah menjadi semboyan Indonesia sejak zaman merdeka. Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, namun masyarakat tetap bersatu atas nama bangsa Indonesia. Namun belakangan persatuan bangsa terancam karena ulah beberapa oknum yang mengatasnamakan agama sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Beristirahat sejenak untuk kembali melanjutkan perjalanan. Walau tergambar jelas kelelahan di wajah, tekad yang kuat mampu mengalahkannya. Inilah rombongan pengungsi Syiah asal Sampang, Madura. Mereka bersepeda dari Surabaya menuju Jakarta untuk menagih janji ke istana. Janji presiden untuk mengembalikan kedamaian di kampung halamannya. Akhir 2011, Sampang diguncang konflik berbau agama saat sekelompok orang membakar masjid, madrasah, dan rumah milik kelompok tertentu. Insiden pembakaran memaksa lebih dari 300 orang terpaksa mengungsi. Hampir berselang setahun sejak insiden pembakaran, penyerangan kembali terjadi. 26 Agustus 2012, 2 orang tewas dan 205 orang diungsikan ke Gor Sampang. Hingga kini pemulihan kedamaian di Sampang tak juga tercapai. Nasib pengungsi kian terkatung-katung saat akhir Juni lalu dipindah ke Rusunawa yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak berhenti di konflik Sampang, pertikaian antar warga yang bernuansa agama juga terjadi di sekitar ibu kota. Setidaknya 2 kali kerusuhan terjadi akibat penolakan pembangunan rumah ibadah. Kasus GKI Yasmin telah bergulir sejak 5 tahun lalu saat pemerintah Kota Bogor membatalkan izin pembangunan gereja. Maret 2010, penyegelan dilakukan Pemkot Bogor dibantu Satpol PP dan Polres Bogor, disaksikan Forkami. Kerusuhan pun tak dapat dihindari. Hingga kini jemaat GKI Yasmin masih menerima ancaman dan tak juga dapat melanjutkan pembangunan. Tak berhenti di kasus GKI Yasmin, tahun 2010 pembangunan gereja di Ciketing, Bekasi menimbulkan pertikaian. Maret 2010, pemerintah Kota Bekasi menyegel rumah ibadah yang kemudian mendorong jemaat HKBP melakukan kebaktian di lahan kosong. Beralihnya lokasi tak serta-merta menghentikan perselisihan. 12 September 2010, jemaat yang menuju tempat ibadah diserang. 2 orang terluka. Berkaitan dengan agama, konflik Sampang dan pembangunan gereja kemudian disebut-sebut muncul karena ajaran agama. Konflik pendirian gereja dan juga konflik yang terjadi di Sampang menjadi contoh konflik yang berbau agama. Namun benarkah agama menjadi satu-satunya faktor pemicu? Lalu bagaimanakah mencari solusi dari konflik yang berbau agama dan menciptakan harmoni dalam damai di Indonesia? Inilah jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara sekalian, salam sejahtera. Tadi kita baru melihat beberapa tayangan-tayangan yang meliput peristiwa-peristiwa beberapa waktu yang lalu tentang konflik-konflik, perbedaan-perbedaan pandang dan di negeri kita ini. Pada malam ini kita akan membicarakan tentang apa yang terjadi tadi di tayangan tersebut, khususnya kenapa terjadi itu. Karena tujuan kita adalah harmoni dalam kedamaian antara umat beragama. Hadir di sini Pak Hamzah Pak Yaakob, Imam Besar Istiqlal yang tentu mewakili pandangan dari cendekiawan ulama Islam. Ada Ibu Sumaryati dari DPR, Bapak dari UI ini, juga ada teman dari Syiah, ada Pak P3 dan Pak Joni dari pihak gereja dan juga dari UI dan seperti mahasiswa. Pada saat negeri kita ini negeri yang plural dan semuanya paling toleran dibanding negara apapun di dunia ini. Dibanding negara apapun di dunia ini. Dengan kondisi yang sama. Kemudian kenapa ada terjadi? Mari kita membicarakannya dan mencari solusi yang baik. Bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Pertama, saya ingin, karena ini menjadi juga pembicaraan tiap hari, ada teman dari Roshid dari Sampang, Madura, sekarang lagi di Jakarta.
bagaimana keadaan Anda sekarang dan teman-teman sekarang di Madura ini? Kita berangkat mulai tanggal 1 Juni hari Sabtu nyampe hari Minggu tanggal 16 Juni. Berangkat dari Surabaya ke sini. Berangkat dari Surabaya ke sini. Ya, naik sepeda. Naik sepeda ontel. Ya, onteng ya. Dengan teman-teman yang dari Sampang juga. Tidak pernah terus-terus naik sepeda? Iya kalau Naik mobil juga? enggak, 5 ontel, 5 cadangan gitu. 5 Apa? naik mobil. Oh, ganti-gantian. 10 orang. Oh, estafet. Yes, Estafet naik sepeda ya. Iya. Ya tidak semuanya satu orang naik sepeda sampai 800 kilo. Enggak. Enggak ya? Ya, Oh ya, jangan. tidak terlalu capek lah gitu kan. Jadi kita di tiap pondok di mana-mana itu kita istirahat. Nginapnya di pesantren. Di pesantren, Oh, bagus. ada yang di gereja, ya, ada di rumah Bupati Purwakarta, di rumah Bupati Brebes. Diterima dengan baik. Diterima dengan baik, disambut dengan begitu indah. Artinya seluruh bangsa ini baik-baik juga kan? Ada cuma sebagian kecil yang mungkin tidak menerima begitu ya? Enggak, alhamdulillah semua yang meskipun kita selama di perjalanan, kita alhamdulillah disambut sama... Itulah saya bilang bahwa bangsa ini kan semuanya baik, toleran. Iya. Bahwa ada satu dua yang berbuat begitu tidak berarti bangsa ini marah semua kan? Enggak ada. Tidak ya gitu kan? Nah, Ini tapi jelas. semuanya itu mendukung, semua itu mengacik tanda tangan semua. Ah, itulah. Iya. Tidak semuanya orang berbuat hal yang sama. Iya. Iyalah. Jadi kita sama saudara-saudara yang di Sampang, kenapa kita terpaksa mengendarakan menaiki sepeda ontel? Karena di sana tidak diperdulikan. Karena selama kita 9 bulan di Sampang, karena tidak ada solusi yang memulangkan kami yang dari Sampang. Iya, tidak ada. Tidak ada yang memulangkan. Gak ada. Tapi kenapa? kita sama saudara-saudara terpaksa kita menuntut janji kepada Bapak Presiden sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib mempunyai hak masing-masing sebagai hak asasi manusia. Bagaimana keyakinan kita itu bisa terlindungi dan bagaimana hak-hak kita itu bisa dikembalikan seperti semula. Hak apa yang ingin Anda harapkan? Apa yang diharapkan dari Presiden? Yang kami harapkan kepulangan saudara-saudara yang ada di kampung pulang. di Sunawa. Iya, mau pulang ke kampung. Tapi tidak ada pilihan lagi kecuali pulang ke kampung halaman kita sendiri. Baik. Jadi masalahnya masalah kembali ke daerah atau masalah keyakinan? Ya masalah keyakinan itu. Keyakinan. Iya. Ada perbedaan pandang antara masyarakat di sana? Kalau di kampung itu sebenarnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Iya. Terus? Tapi waktu saudara itu diusir dari GOR, Yang usir siapa? ya pemerintah Sampang, wakil bupati. Oh, waktu dari GOR. Iya. Kalau dari rumah ke GOR Gak ada. tidak apa? Tidak ada soal. Gak ada. Kalau sedangkan di waktu saudara itu diungsikan ke Sunawa, kata saudara-saudara yang ada di kampung, sebenarnya itu kalau pemerintah itu adil, bijak, sebenarnya saudara-saudara itu bukan diungsikan ke Sunawa, sebenarnya itu dikembalikan ke kampung halamannya sendiri. Orang kampung halaman menerima kalau kembali. Menerima. Oh. Tapi dari dulu saudara-saudara itu pulang ke kampung, ada yang 3 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 minggu. Padahal tidak ada apa-apa. Malah mereka yang di kampung itu saling ngisi rokok, saling nanya bagaimana saudara yang ada di GOR sehat atau bagaimana. Jadi sebenarnya di kampung sudah aman. Kalau sebenarnya ya aman kalau di kampung. Sudah diterima. Iya. Kalau Oke. saudara-saudara yang ada di Sunawa itu tiap hari mereka kunjung ke Sunawa. Tidak ada konflik lagi. Gak ada kalau di kampung. Tidak ada ketakutan. Gak ada. Oh, baik. Itu penting sekali untuk diketahui. Ya, berarti ini ada kebijakan ya pada akhirnya. Bukan masalah keyakinan. Karena itu saya tanya, itu masalah keyakinan atau apa? Ternyata sudah tidak lagi masalah keyakinan. Iya. Oke. Baik, itu yang sangat penting sekali. Jadi intinya sekarang ini bukan lagi dari rumah ke GOR, tapi masalahnya dari GOR ke urus tsunami. Yang itu dipermasalahkan. Iya. Baik, terima kasih Saudara Rosyid. Itu sangat penting untuk masyarakat tahu bahwa masalahnya kenapa Pemda itu memindahkannya dari GOR ke Sidoarjo. Tapi waktu kita nyampe ke sini tanggal 16, tanggal 19 kita hari Rabu ngirim surat ke istana. Ya. Hari Rabu, hari Kamisnya saudara-saudara yang ada di GOR diusir.
dengan secara paksa, istri-istri kita dan anak-anak kita diusir dengan paksa, harus keluar dengan tanpa adanya kita di sana. Tapi Itu. tinggal di GOR cukup senang atau gimana? Ya nggak senang, Pak. Oh loh. Itu buktinya kalau bukan punya sendiri, itu buktinya diusir lagi. Lebih senang tinggal kembali ya? Iya, kembali Dan tidak ke ada kampung soal di kampung. halaman. Iya. Ini sangat penting. Iya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak. Ini untuk menjadi pengetahuan kita semua. Pikiran selama ini kita memikir bahwa Anda tidak aman di kampung. Ternyata tidak soal di kampung sekarang ini. Tidak. Tidak ya. Baik. Terima kasih banyak Saudara Roshid. Anda sudah luar biasa datang di sepeda secara estafet ke Jakarta ini. Pak Joni, juga ini satu pihak dulu. Ada masalah-masalah juga. Tapi saya juga sampaikan bahwa banyak masalah yang terjadi. Walaupun banyak juga masalah yang lebih baik daripada itu semuanya. Tidak semua seperti kan tadi, sepanjang jalan justru nginap jadi pesantren. Justru diterimanya di bupati. Justru diterimanya daripada umat Islam, umat Kristen diterima secara baik. Begitu kan? Ya. Jadi ini bukan masalah nasional sebenarnya. Hanya masalah sangat lokal sekali. Ya, yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi bukan seluruh umat Islam marah sama Syiah. Tidak, gitu kan? Ya. Jelas dulu mengatakan ya, Iya. ya supaya diketahui. Baik, Pak, gimana yang mana duluan ya? Bapak dulu, apa? Jadi kalau pengalaman kita sebagai warga gereja yang juga ada masalah di Bogor, ya di Bekasi, di Bandung dan di beberapa tempat, memang komunitas setempat itu di awal-awalnya itu baik-baikan itu. Tidak ada masalah itu. Jadi seperti yang dibilang Pak JK tadi, hanya beberapa orang. Tapi beberapa orang ini punya kecakapan yang cukup tinggi, mempengaruhi orang lain, mobilisasi orang lain, melakukan satu mobilisasi pendapat umum. Dan mereka rupanya sudah terlatih. Dan saya kira ini yang harus diidentifikasi. Kasus yang misalnya di gereja Yasmin itu. Awalnya kan baik-baik. Ya. Kemudian juga yang di Bekasi itu. Awalnya baik-baik, tidak ada masalah. Dan yang dimaksud baik bagaimana? Pertama, mereka welcome. Selamat datang. Silakan kalau membangun gereja. Silakan kalau memang begitu. Hanya kami minta kalau membangun gereja penuhi ini, dipenuhi semua. Bogor dipenuhi semua. Di Bekasi dipenuhi semua. Tapi ketika gereja itu sudah mulai didirikan, di tengah-tengah proses berlangsung pembangunan itu adalah orang tertentu. Orang ini bukan orang setempat. Ya. Tapi memang Muslim. Tapi memang dia dari daerah-daerah tertentu, kita tidak bisa identifikasi dia orang Bogor. Lalu inilah yang saya kira yang dalam pengalaman di beberapa tempat itu bekerja keras untuk mengatakan kalau nanti gereja didirikan di situ akan ada negatif-negatifnya A, B, C, D, E, dan ini selalu disosialisasikan. Lalu terbentuklah pendapat. Dan inilah yang menjadi penghambat, penghalang dan yang menjadi pelawan. Ya. Itu yang terjadi. Ya, artinya sekali lagi bahwa kelompok kecil yang kemudian memberikan pengaruh kepada yang lainnya. ya. Jadi suatu pandangan daripada kalau contoh tadi Yasmin itu, walaupun saya juga dalam beberapa kesempatan katakan di Indonesia ini hampir 60.000 gereja kan. Ya. Jadi tidak ada masalah juga sebenarnya. Ada satu tentu juga tentu dikaji apa masalahnya, tapi tidak bisa satu itu merusak semua pandangan. Seakan Indonesia ini sangat kejam, sangat tidak akomodatif. Satu dibanding 60.000 yang mendapat welcome di masyarakat. Dan yang berbuat juga bukan seluruh wilayah Bogor. Memang ada beberapa orang. Sama dengan apa terjadi di Sampang ini, bahwa ternyata dari perjalanan Surabaya sampai Jakarta welcome, diterima dengan baik, diberi makan juga di pesantren-pesantren, dikasih tidur. Iyalah, tidak ada soal artinya kan? Nah, itu baik. Baiklah, kita sudah mendengarkan dua kasus, sementara kita jeda untuk hal ini.